Anda di hari ini. Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Diduga karena korsleting listrik, 6 kios di Timika ludes terbakar. Ratusan lapak pedagang di Pasar Jibama, Kabupaten Jayawijaya terbakar. Ratusan warga histeris saat jasad nelayan yang tenggelam sejak 1 Juli lalu dievakuasi. Enam kios di Timika Kamis kemarin terbakar. Kebakaran membuat panik warga sekitar. Api yang diduga berasal dari salah satu bangunan di belakang kios dengan cepat merambat dan membakar jajaran kios di pinggiran Jalan Yosudarso, Timika. Selain itu, api juga menghanguskan satu mobil yang sedang diparkir di belakang kios. Warga berusaha memadamkan api agar tidak meluas, namun peralatan yang minim menyebabkan api terus membesar dan tidak terkendali. Diduga api berasal dari salah satu kios yang mengalami korsleting listrik. Di situ tahu-tahu orang anuan itu saya keluar, lihat api, saya ngeluarkan, ngamankan ini barang-barang ini. Bilangnya ditingkat. Udah tinggal. 4 mobil pemadam yang dikerahkan datang terlambat, akibatnya ke-6 kios tersebut hanya tinggal puing. Sebetulnya mobil itu setidak-tidaknya itu mengerebut yang masih berdiri. Kalau yang disiram itu kan barang yang sudah ambruk, sudah hancur. Kasih keluar pusing, saya kesempatan lagi berpikir ada orang di belakang, saya tak bangunin orang di belakang, yang 2 orang. Dengan imparnya itu kayaknya 1 kali, mungkin langsung. Kebakaran ini menjadi tontonan warga sekitar sehingga memacetkan arus lalu lintas di Jalan Yosudarso. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pasar Jibama Wamena di Kabupaten Jayawijaya Kamis kemarin terbakar. Ratusan lapak pedagang tidak bisa diselamatkan, seluruhnya hangus terbakar. Pedagang berusaha memadamkan api namun tidak berhasil karena api sangat besar dan dengan cepat merambat. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan saat ini Polres Jayawijaya masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban akibat peristiwa kebakaran tersebut, sedangkan kerugian material sementara masih dalam pendataan. Penyebab kejadian kebakaran Pasar Jibama masih dalam penyelidikan pihak Polres, dan saat ini tengah dilakukan olah TKP dan meminta saksi-saksi guna mengetahui penyebab awal kebakaran tersebut. Polres Jayawijaya belum bisa memastikan kerugian akibat kebakaran Pasar Jibama Wamena. Namun yang pasti, pedagang untuk sementara tidak bisa berjualan dan belum dipastikan kemana mereka akan direlokasi. Dari Jayawijaya, Igobat Momolin melaporkan. Tangis haru menyambut kedatangan jasad Ramli, nelayan yang tenggelam akibat perahu cepat yang ditumpangi terbalik dan tenggelam. Jasad Ramli tiba Kamis kemarin di dermaga perikanan Samudra Merauke, Papua Selatan. Keluarga dan kerabat yang selama ini berharap dalam ketidakpastian akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka terpukul melihat tubuh Ramli terbujur kaku. Ramli bersama 3 rekannya menumpang perahu cepat pada 1 Juli lalu. Namun gelombang tinggi menghantam kapal mereka hingga terbalik. 3 rekan Ramli berhasil selamat, namun Ramli sejak itu dinyatakan hilang. Di Kaliwamal itu tidak ada apa, jadi kita pulang. Pas lagi setelah sedikit ada telepon dari rumah, bilang ada orang kumbis dapat mayat di Kalimpul. Ya tepat malamnya kita langsung ke situ. Tapi itu dalam hutan? Tapi tidak terlalu jauh dari hutan, tidak terlalu jauh masuk. Terus besoknya kalian ke sana ya? Kita ambil orang kumbis dulu ini ke kampung,
satu malam di Bepak, baru siangnya kita menuju ke tempat. Nah, situ sudah kita dapat jenazah. Dapat. Nah, apa yang kau tandai bahwa itu Ramdi? Dia punya kalu kan yang pas di story-nya kan ada pakai kalu, baju. Ada agak putihnya sini kan ada putih, itu sudah pas. Bajunya, celananya itu hampir sama. Hampir sama ya. Karena dengan kalunya aja yang kita Tandai ya. Karena orang dari sana juga bilang prediksi dia. Oh, dia. Nah, yang dapat juga karena dia lihat dari foto saya. Jasad korban dievakuasi ke Merauke menggunakan perahu cepat dengan menempuh perjalanan laut 6 jam dari distrik Ilwayap. Jasad selanjutnya dibawa ke RSUD Merauke dan akan dimakamkan hari ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Operasi Patuh Kartens di Merauke sudah memasuki hari ke-10 dan hasilnya sudah bisa ditebak. Satuan Lantas Polres Merauke mencatat terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas yang sebagian besar tidak mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor. Di sisi lain, ada kabar baik, yakni selama operasi patuh Satlantas Polres Merauke tidak menemukan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Operasi patuh yang ke-10, jadi banyak pelanggaran yang terjaring didominasi oleh pelanggaran yang tidak menggunakan helm. Selanjutnya banyak juga pengendara yang di bawah umur dan melawan arus. Paling banyak yang tidak menggunakan helm. Nah, Bu Kasar, kira-kira untuk ke depan apa himbauan? Kami himbau untuk kedepannya dalam pelaksanaan operasi patuh ini terjadi mungkin penurunan fatalitas korban laka lantas ya kan sampai dengan meninggal dunia. Jadi kami harapkan tidak dalam pelaksanaan kegiatan operasi patuh saja masyarakat tertib dalam berlalu lintas, tapi setiap harinya tertib dalam berlalu lintas karena keselamatan nomor 1. Saat ini disiplin mengenakan helm masih rendah di Merauke. Polisi berharap operasi Patuh Kartens bisa menyadarkan masyarakat agar lebih disiplin mengendarai kendaraan bermotor, khususnya para remaja. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.